Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain yang dimuliakan Allah, puasa didefinisikan oleh ulama sebagai al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubiha, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelam kembali matahari tersebut. Maka oleh demikian para ulama kemudian merumuskan apa saja yang harus dipenuhi saat kita melakukan ibadah puasa, atau juga apa saja yang harus dipenuhi sebelum kita menjalankan ritual ibadah puasa. Atau nanti ada kategori yang ketiga, apa-apa saja yang sarannya atau baiknya kita penuhi meskipun bukan menjadi suatu persyaratan. Nah, ketiga hal ini kemudian dinamakan oleh para ulama sebagai syarat, rukun, dan sunnah. Segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita mengerjakan ibadah puasa namanya syarat puasa. Di antara syarat puasa itu adalah Islam, akil, baligh, dan yang terakhir adalah istita'ah atau kemampuan menjalankan ibadah puasa. Sedangkan rukun daripada ibadah puasa itu seperti niat, karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, tidak ada ibadah tanpa ada niat. Yang kedua adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seks di siang hari bulan suci Ramadan. Jadi rukun puasa itu cuma dua. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari makan, minum, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, selain daripada itu masuk ke dalam kategori yang ketiga, sunnah. Dianjurkan bagi kita untuk melakukan hal itu, seperti misalnya sahur. Sahur masuk bagian daripada sunnah puasa. Atau kita melakukan sholat malam, sholat tarawih, itu juga termasuk sunnah selama kita berpuasa. Atau kita memperbanyak tadarus Al-Quran, itu juga termasuk sunnah daripada ibadah puasa. Maka kemudian para ulama menyimpulkan, jika rukun dan syaratnya minimal terpenuhi, maka ibadah puasa seseorang itu sah dalam pandangan agama. Jadi jika ada orang misalnya tidak sholat, tapi dia sudah memenuhi syarat puasa, dan dia melakukan puasa, rukun-rukun puasa juga dia penuhi, meskipun dia tidak mengerjakan sholat, namun ibadah puasanya tetap sah dilakukan, karena antara ibadah puasa dengan ibadah sholat tidak langsung saling berkait. Meskipun di dalam Islam kemudian dicela orang ini, masa kamu puasa tapi kemudian tidak sholat, padahal sholat itu adalah imaduddin atau tiang daripada agama. Jadi puasa itu mungkin tembok dari agama, sedangkan tiang dari agama adalah sholat itu sendiri. Namun para ulama menganggap satu ibadah itu berdiri independen dengan ibadah yang lain, dalam makna
jika kita melakukan satu ibadah tapi tidak melakukan ibadah yang lain, maka ibadah yang tidak kita lakukan itu tidak dapat membatalkan ibadah yang sedang kita lakukan. Kita pergi naik haji, menunaikan semua rukun, syarat, dan wajib haji, tapi kita tidak sholat, maka para ulama menyimpulkan haji kita sah meskipun kita dianggap berdosa karena kita tidak mengerjakan ibadah sholat. Maka oleh karena demikian, ibadah puasa adalah ibadah yang berdiri sendiri, independen, dengan syarat dan rukun yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam ibadah puasa tidak ada yang namanya rukun takbiratul ihram, tapi dalam sholat ada rukun yang namanya takbiratul ihram. Dalam puasa tidak ada rukun yang namanya membaca Al-Fatihah. Di dalam sholat ada rukun yang namanya membaca Al-Fatihah. Di dalam puasa ada rukun yang namanya menahan diri dari makan dan minum. Tapi ketika kita naik haji, pada saat kita sa'i misalnya, atau pada kita tawaf misalnya, boleh kita makan, minum sambil kita melakukan tawaf ataupun sa'i, meskipun sebagian ulama mengatakan itu makruh. Meskipun dia makruh, tapi tidak sampai membatalkan tawaf dan sa'i kita. Nah, ini dia menandakan apa? Masing-masing ibadah itu ada karakter, ada kekhususan masing-masing yang berdiri sendiri. Maka jika seorang melaksanakan ibadah puasa bighaddin nadar, terlepas apapun dosa orang itu, apapun keadaan orang itu, maka yang harus kita ketahui, ibadah puasa yang dijalankan oleh orang tersebut sah atau diterima dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian jika ada orang yang bermasalah secara dirinya melakukan ibadah puasa, seperti pencuri misalnya? Dia maling, profesinya maling, tapi dia berpuasa. Puasanya sah, tapi pekerjaan dia atau profesi dia sebagai pencuri itu yang kemudian dia mendapatkan dosa. Begitu juga seorang gay misalnya, ada orang gay, ada orang lesbi, itu dianggap sebagai penyimpangan dalam Islam. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala dulu pernah mengazab satu kaumnya Nabi Lut ketika mereka suka sesama jenis mereka. Perempuan tidak suka sama laki-laki, laki-laki tidak suka dengan perempuan, tapi laki-laki suka dengan sama laki-laki, perempuan juga suka sama perempuan. Itu yang disebut dengan liwat atau gay atau asihak atau lesbi dalam bahasa kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu dalam banyak kesempatan dalam Al-Qur'an. Salah satunya azab Allah yang diceritakan kepada kita, atatuna dzukrana minal alamin. Kenapa kalian suka sesama jenis kalian, wahai kaum Nabi Lut? Kemudian Allah menimpakan azab kepada mereka, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kotanya kaum Sodom itu yang atasnya ke bawah, bawahnya ke atas, dibalikkan sama Allah. Ahmarna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Bahkan mereka juga dilempari dengan batu yang terbuat dari api. Nah, ini menandakan apa? Perbuatan gay dan lesbi itu sendiri termasuk perbuatan yang dicela di dalam agama. Tapi pada saat mereka melakukan ibadah puasanya terpenuhi rukun dan syarat, maka ibadah puasanya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas mereka itu ada penyimpangan baik dari segi lesbinya, gaynya, atau bahkan juga perampok, pencuri, atau juga pemabuk. Maka kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, bagi saya penting bagi seorang yang menyimpang seperti ini untuk tetap melakukan ibadah. Bahkan yang paling parah itu jika orangnya sudah menyimpang tapi mereka tidak mau beribadah, itu lebih parah lagi. Ada orang yang menyimpang tapi tidak pernah sholat, itu lebih parah daripada orang yang menyimpang tapi rajin sholat. Ada orang menyimpang tapi tidak pernah puasa, itu lebih parah dibandingkan dari orang yang menyimpang tapi dia masih rajin mengerjakan puasa, masih membayar zakat dan seterusnya. Lah, kok bisa seperti itu? Bukankah Al-Quran mengatakan la talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campurkan hak dengan batil. Benar, itu pendekatan yang bersifat doktrin. Tapi dalam pendekatan dakwah kita mendapatkan pembenaran di dalam
hadis Rasulullah SAW. Dulu di masa Nabi ada seorang sahabat Nabi yang dilaporkan oleh sahabat yang lain. Orang ini sebut sahabat lain rajin betul mengerjakan sholat, tapi juga rajin melakukan maksiat. Rajin betul dia maksiat, tapi juga rajin melakukan ibadah sholat. Nah, ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah ketika mendapatkan laporan itu tidak memarahi sahabat tadi dan juga tidak melarang dia mengerjakan sholat, tapi sebaliknya Rasulullah mengatakan, inna sholatahu satanhahu yauman ma. Semoga sholat yang selama ini dia kerjakan akan mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang pada suatu hari kelak. Semoga saudara-saudara kita yang masih belum sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan ibadah-ibadah yang selama ini yang sudah dia lakukan, bisa menggiring dia ke dalam ajaran agama Islam yang sempurna. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.